menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 15 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi, perempuan Kanaan yang percaya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan Yesus memberi makan 4.000 orang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ.
Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? kata Yesus kepada mereka. Berapa roti ada padamu? 7, Jawab mereka. dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang perintah Allah ataukah adat istiadat. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 15 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Orang-orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Maka Yesus pun menjawab mereka dengan menunjukkan bahwa perintah Allah itu lebih utama daripada adat istiadat. Untuk itulah Yesus mengutip kata-kata Nabi Yesaya dan menegur umat Tuhan yang beribadah hanya di permukaannya saja. Ibadah yang dicampur adukan dengan segala peraturan adat istiadat. Dan hanya adat istiadat itu yang mereka jalankan dengan tekun, namun kehendak Allah tidak mereka lakukan. Salah satu contoh yang Yesus katakan adalah, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Berdasarkan Injil Matius 15 ayat 3-6. "Dengar dan camkanlah," lanjut Yesus. "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Berdasarkan Injil Matius 15 ayat 8, 9 dan ayat yang ke-11. Tapi sayang ayat ini sering disalahartikan dengan kita boleh makan apa saja. Baik halal atau haram tidak lagi najis asal tidak dimuntahkan atau dikeluarkan dari mulut. Padahal sesungguhnya maksud dari ayat ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut itu. Dan bukannya masalah cuci tangan yang hanyalah merupakan tradisi Yahudi sebelum mereka mengambil bahagian dalam hal makan minum. Oleh sebab itu Yesus menemplak mereka dengan berkata bahwa tradisi mereka itu melanggar hukum Allah
karena kemurnian moral tidak dapat dicapai dengan hanya mencuci tangan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, marilah kita membuka hati untuk mengerti firman Tuhan ini, bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Apa yang difirmankannya tentang makanan baik halal maupun haram di perjanjian lama tetap berlaku sampai di perjanjian baru, bahkan sampai hari ini dan selamanya. Untuk itulah melalui perikop ini, Tuhan Allah membuka pikiran kita dengan kata-kata kiasan agar kita tidak gagal paham bahwa sesungguhnya dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dan hal-hal itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berdasarkan Injil Matius 15 ayat 19 dan 20. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman jilid 1 halaman 432 alinea ketiga mengatakan bahwa Yesus menjelaskan kepada orang banyak dan sesudah itu lebih terperinci kepada murid-muridnya bahwa kenajisan datang bukannya dari luar melainkan dari dalam. Kesucian dan kenajisan ada sangkut pautnya dengan jiwa. Oleh karena itu, adalah perbuatan yang jahat, perkataan yang jahat, dan pikiran yang jahat, itulah yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah dan bukannya kelalaian terhadap tata cara lahiriah rekaan manusia saja yang menajiskan manusia. Jadi sahabat-sahabat firman, perikop ini tidak berbicara tentang makanan apa saja yang boleh dimakan. Oke? Oke. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kata-kata adalah tindakan manusiawi. Tetapi seberapa jauh kata-kata kita mencerminkan bahwa kita menuruti akan perintah-perintah Allah. Karena sering kita menyakiti hati sesama kita dengan kata-kata, tapi kita sering lupa bahwa tindakan kita itu sendiri melawan kehendak Tuhan. Ingat, janganlah kita menjadi seperti orang-orang munafik yang pintar itu, karena mereka hanya menyembunyikan hati mereka yang berdosa oleh menghormati dan mengikuti tradisi nenek moyang mereka daripada menghormati Allah dan perintah-perintahnya. Maka dari itu, Tuhan Allah ingin agar kita berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi yang dapat kita lihat di dalam Matius 16 ayat 6, dan Allah meminta kita untuk menjauhkan diri dari kemunafikan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, biarlah kata-kata kita sungguh-sungguh menyejukkan dan menghibur dan bukan menyakiti. Jangan sampai panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan dikalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi dari budaya kita masing-masing yang begitu kental, sehingga hal ini lebih unggul dari kehendak atau perintah Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhanku, bila hati kami